نحمده ونستهدي ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kembali kita hadiri majelis ilmu dan tetap kita akan bahas dalil-dalil berkenaan dengan ibadah saum. Kita lihat hadis pertama. An Abi Mujibata al-Bahili an abihi aw an ammihi qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Nabiyallah ana ar-rajul ladzi ataituka amal awwal qala fama li ara jismaka nahilan qala ya Rasulullah ma akaltu ta'aman bin nahari ma akaltuhu illa bil laili qala man amaraka an tu'addiba nafsaka qultu ya Rasulullah inni aqwa qala sum sahra sabri wa yawman ba'dahu qultu inni aqwa qala sum sahra sabri wa yawmaini ba'dahu qultu inni aqwa qala sum sahra sabri wa salatata ayyamin ba'dahu wa sum ashhural hurum. Dari Abu Mujibah al-Bahili, dari bapaknya, dia berkata, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, wahai Nabiullah, aku adalah orang yang mendatangimu di tahun pertama. Berarti beberapa tahun kemudian baru bertemu Rasulullah. Beliau bersabda, kenapa aku lihat tubuhmu kurus? Dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak pernah makan di siang hari. Aku tidak makan kecuali di malam hari. Berarti semenjak dia berpisah dari Rasulullah SAW, setiap hari saum. Nah sekarang saum tiap hari disebut apa? Saum apa? Tiap hari. Apa itu? Kalau kampung kan. Ya, bahasa kampung apa? Saum? Enggak lain. Pernah saya dengar. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tiap hari saum. Nah sekarang gini aja, saya saum. Begitu adzan maghrib tidak buka, tetap saum. Sampai besok masih kuat, saum terus. Itu disebut apa? Saum wisol. Nyambung terus. Bisa saja 3 hari 3 malam. Itu saum wisol. W-I-S-H-O-L. Wisol. Yang belum dapat fotokopi, bukan risol. W-I-S-H-O-L. Wisol. Tapi kalau itu kan 3 hari 3 malam. Kalau kuat 4 hari 4 malam, bisa saja 5 hari 5 malam. Itu wisol, nyambung terus. Tapi kalau Senin saum, Selasa iya, Rabu saum juga. Tiap hari disebut apa? Kalau saum Daud sehari saum, sehari berhenti. Saum dahar, D-A-H-R. Saum dahar.
Berarti orang ini tiap hari menunaikan saum, tiap hari. Padahal tidak usah saum tiap hari, kita bisa menunaikan saum yang pahalanya setara dengan saum dahar. Apa itu? Ini orang lapar itu memang ada pengaruhnya kelihatannya. Dari tadi pertanyaan meleset terus jawaban. Ya. Wah, udah lengkap kok Pak. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang saum di bulan Ramadan ditambah 6 hari, maka dia dianggap saum sepanjang tahun. Saum dahri, kan Rasulullah menyebutnya saum dahar. 1 tahun dalam kalender Hijriah itu 360 hari. Saya saum 30 hari ditambah 6 hari, berarti kan 36. Sementara man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sekali berbuat baik dilipat gandakan 10. Berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Jadi orang ini tidak efektif. Pengennya saum tiap hari, padahal cukup Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal itu sudah cukup. Tapi ini menyebabkan apa? Orang ini akhirnya tubuhnya kurus. Nah, beliau bersabda, siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa tubuhmu? Jadi melaksanakan ketaatan menyebabkan tubuh tersiksa, dia menderita, dia sengsara. Sikap ini disebut dengan tasyaddud. Ibadahnya kencang sampai-sampai urusan dunia dia lupakan. Sampai-sampai dia rela menderita demi taat kepada Allah. Hak-hak dia sebagai manusia dia tidak ambil. Itu namanya tasyaddud. Misalnya sholat tahajud ba'da isya sampai adzan subuh. Setiap ngantuk langsung kepalanya diguyur. Gimana caranya melek sepanjang malam seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti ketemu di Riyadhus Shalihin. Itu namanya tasyaddud. Baik, kita lanjutkan. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya mampu melakukannya. Beliau bersabda. Nah, di sini Rasulullah tahu orang ini punya semangat saum, tapi perlu diarahkan. Kita lihat, saumlah di bulan Sabar dan 1 hari sesudahnya. Disebut bulan Sabar bulan apa? Nah, bulan Ramadan. Saumlah di bulan Ramadan dan 1 hari sesudahnya, berarti 1 hari di bulan Syawal. Jadi yang mau Syawalan itu tidak diikat dengan 6 hari, 1 hari boleh. Seperti saya selesai khutbah Idul Fitri di Solo, pulang ke Bekasi karena nyetir capek, macet di mana-mana. Kemudian saya telepon orang Tegal, Pak, saya mau mampir, mau istirahat di rumah Bapak, boleh tidak? Oh, silakan. Karena saya mendirikan pesantren di situ. Akhirnya saya di situ, rupanya beliau ini tiap hari selama bulan Syawal selalu datangan tamu dari pagi sampai malam. Saya berpikir kelihatannya orang ini tidak punya kesempatan untuk saum di bulan Syawal. Jadi ada beberapa orang tertentu yang hanya bisa melaksanakan
saum di bulan Syawal hanya 1 hari. Hukumnya boleh. Baik. Aku berkata, saya masih memiliki kemampuan lebih dari itu. Beliau bersabda, saumlah di bulan Sabar, berarti Ramadan, dan 2 hari sesudahnya, berarti 2 hari boleh. Aku berkata, saya masih memiliki kemampuan lebih dari itu. Beliau bersabda, saumlah di bulan Sabar, 3 hari sesudahnya, berarti saum Syawal 3 hari saja, dan saumlah di bulan-bulan haram. Berapa bulan haram dalam 4? 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Rajab. Yang nomor 1, 2, 3 urut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Meloncat agak jauh Rajab. Maka kalau ada pertanyaan, apakah ada saum di bulan Rajab? Nah, hadisnya ini. Maksudnya silahkan saum di hari apapun pada bulan Rajab. Tidak terbatas dengan hari tertentu. Kalau ada pertanyaan saum Rajab. Nah, ini yang saya cari-cari. Ahlan, wasahlan. Baik. Hadis pertama selesai. Jadi dari sini kita punya kesimpulan, saum Syawal tidak harus terikat 6 hari. Yang bisanya 5 hari boleh. Sempatnya 4 hari silakan. Cuma 3 hari tidak masalah. Ternyata cuma 1 hari pun tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Ya nggak masalah, itu sunnah. Nggak masalah karena itu hukumnya sunnah. Baik. Ada problem? Kelihatannya tidak ada. Masuk hadis di bawahnya. Oh ya, yang belum dapat fotokopi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu minal ayyami yaumus sabti wa yaumul ahadi wa kana yaqulu innahuma yauman idil lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering saum pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, 2 hari tersebut adalah hari-hari raya orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka. Maksudnya begini, hari raya dalam bahasa fikih atau bahasa Arab disebut dengan Aid. Pertemuan pertama menjelang Ramadan. Semoga masih ingat. Id itu terjemahannya hari raya. Menurut Ibnu Taimiyah, acara itu disebut Id bila memenuhi 3 kriteria. 1. Berulang secara rutin. Mungkin pekanan, mungkin bulanan, mungkin tahunan. Jadi kalau ada acara itu rutin, mungkin sepekan sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, maka acara itu telah memenuhi syarat nomor 1, disebut dengan Id atau hari
raya. Kriteria kedua, bila ada perkumpulan manusia, maka sholat Jumat disebut Id. Kriteria pertama, rutin setiap seminggu sekali. Adanya perkumpulan manusia di satu titik, yaitu masjid. Yang hari-hari biasa duhur itu tidak pernah berjamaah, mendadak pasti gak berani kalau dia tidak pergi ke masjid. Terjadi perkumpulan di satu tempat. Ciri ketiga, kalau ada sikap pengagungan, pemuliaan. Jumat disebut Id karena umat Islam memuliakan hari ini. Mandi, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, menunjukkan dia sudah menganggap sholat Jumat sebagai Id. Maka Idul Fitri dan Idul Adha jelas disebut Id. Saking agungnya Idul Fitri sampai-sampai kita ingin memuliakan dengan cara apa? Membeli baju baru, menyediakan makanan spesial. Ini hari mulia, harus saya muliakan. Baik, sekarang Maulid Nabi itu Id atau tidak? Satu, rutin tidak setiap tahun? Rutin, pasti ada acara Maulid Nabi. Dua, ada perkumpulan? Oh ada. Tiga, ada tidak sikap memuliakan Maulid Nabi? Ada. Saking mulianya Maulid Nabi sampai ditampilkan hadis-hadis palsu. Contohnya apa? Dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamit taqarrub ilallah ta'ala. Memperingati hari kelahiran Nabi adalah bentuk ibadah yang paling agung. Coba kalau peringatan Maulid Nabi pasti berseliweran hadis-hadis palsu. Dan ada sholawat khusus ketika bilangan tertentu jamaah akan berdiri menyambut datangnya roh Rasulullah SAW ke arena Maulid Nabi. Berarti pemuliaan. Nah, Islam hanya mengakui Id itu ada tiga. Id pekanan yaitu Jumat, dan Id tahunan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada Id selain tiga ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, Id pekanan umat Islam itu Jumat. Id pekanan bagi kaum Nasrani hari Ahad. Id pekanan bagi kaum Yahudi adalah hari Sabtu. Sekarang, Id itu identik makan-makan atau saum? Nah, identik makan-makan. Id identik dengan makan-makan. Berarti karena Jumat adalah Id, maka tidak boleh saum menyengaja saum hari Jumat. Kenapa? Ini Id, meskipun Id bukan. Bahkan nanti di kitab Riyadhus Shalihin ada imra'atu ajuz, wanita yang sudah sepuh. Setiap hari Jumat dia bikin makanan untuk menyambut orang-orang yang selesai sholat Jumat. Begitu pulang lewat depan rumahnya, di depannya sudah disediakan makanan. Maka hari Jumat itu tidak ada saum. Nah, sekarang kembali kepada tadi. Sabtu itu idnya orang Yahudi. Berarti orang Yahudi apa? Makan-makan. Hari Ahad orang Nasrani Id, pasti makan-makan. Nah, biar berbeda dengan si Nasrani dan orang Yahudi, maka hari Sabtu dan hari Ahad Rasulullah sengaja saum. Gak tahu, paham gak ini?
Paham ya? Jadi kenapa Rasulullah saum hari Sabtu dan hari Ahad? Karena Sabtu adalah Id Yahudi, Ahad Id Nasrani, di mana Id itu identik dengan makan. Mereka sedang makan, kami sedang saum atau puasa. Baik. Di sini kalimat terakhir, aku ingin menyelisihi mereka. Berarti Rasulullah bersikap tidak ingin bertasabuh dengan orang-orang kafir. Ya udah dibawa aja panitia, nanti kalau ada orang datang baru dikasih. Sekarang larangan tasabuh, belok sedikit. Siapa yang tidak boleh ditasabuhi? Satu, sebagian sifat Allah. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak boleh bertasabuh, maksudnya tidak boleh meniru. Siapa yang tidak boleh ditiru? Satu, sebagian sifat Allah. Contohnya apa? Allah itu al-mutakabbiru, Allah itu maha sombong. Jangan coba-coba meniru sifat ini. Dua, bertasabuh kepada sebagian sifat malaikat. Sebagian sifat malaikat jangan ditiru. Malaikat tidak punya nafsu melihat wanita cantik, maka jangan coba-coba minum obat tertentu biar impoten. Itu nggak boleh. Saya nggak pengen tertarik dengan perempuan. Kenapa? Itu sikap malaikat. Itu nggak boleh. Dua, selesai. Tiga, bertasabuh dengan sebagian kekhususan Rasulullah SAW. Rasulullah punya kekhususan dan itu tidak boleh ditiru. Contoh, habis tahajud Rasulullah tidur berbaring. Begitu adzan subuh, beliau bangun sholat tanpa mengulangi wudu. Padahal wudu itu batal kalau kita tidur dengan berbaring. Nah, kalau duduk itu nggak masalah. Tapi kalau berbaring batal. Tapi Rasulullah tidak batal. Nah, Ummu Salamah bertanya, maka Rasulullah menjawab, inna ainayya tanaman walam tanam qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak ikut tidur. Kalau kita kan matanya melotot, hatinya, pikirannya melalang buana ke mana-mana. Belum tentu loh. Ini mata tertuju ke sini itu khusyuk kepada pelajaran. Belum tentu. Kenapa? Baik. Contoh yang lain, Rasulullah menikah lebih dari 4. Oh, tidak boleh ditiru. Jangan seperti orang Syiah. Nikah itu 9 menurut orang Syiah. Loh, kenapa? Wa fathah itu kan artinya bisa dan, bisa demi, bisa tambah. Muhammadun wa Aisyatu, berarti wa artinya dan, Muhammad dan Aisyah. Wallahi, setiap wa setelah itu kasroh pasti artinya demi, demi Allah. Tapi wa juga bisa diterjemahkan tambah. Wahidun wa wahidun yusawi ithnani. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tambah itu bahasa Arabnya wa. Wahidun wa salasatun yusawi arba'ah. 4. Wa itu artinya
Dan nah sekarang coba hadis poligami, bukan hadis poligami, ayat poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Nah, orang Syiah menerjemahkan wa ini tambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Gimana? Wa itu artinya coba ikut aja masuk sekolah orang Arab pelajaran matematika, wa itu artinya tambah. Orang Syiah lupa wa itu punya arti lain yaitu atau. Jadi tidak selamanya artinya tambah, tapi juga bermakna atau. Kenapa atau? Karena ada sahabat bernama Ghailan, ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti asratu niswatin. Saya masuk Islam, saya punya 10 istri. Kata Rasulullah, ihtar minhunna arba'an. Pilih 4, yang lain harus dilepas. Ini menunjukkan bahwa hanya 4, 2 atau 3 atau 4. Baik, jadi menikah lebih dari 4 itu kekhususan Rasulullah, tidak boleh ditiru. Kemudian yang keempat, tidak boleh bertasyabuh kepada lain jenis. La'anallahu al-mutasyabbihat minar rijal. Allah laknat laki-laki yang meniru perempuan. Main bola 17-an pakai daster, itu berarti laki-laki meniru perempuan. Itu banyak. Atau kalau kosmetik, Rasulullah sudah memberi kaidah laki-laki la launun wa fiha rih, tidak ada warna, yang ada adalah aroma. Berarti pakai minyak wangi laki-laki silakan. Tapi kalau perempuan launun lari halaha, silakan ada warna tapi tidak ada aroma. Maka perempuan kalau pakai henna, kukunya dicat pakai henna, itu boleh. Nah, laki-laki kalau niru itu nggak boleh dicat. Termasuk laki-laki pakai lipen setim. Nah, bibirnya di merah-merahkan, itu tidak boleh. Baik, selanjutnya dilarang bertasabuh kepada sifat binatang. Sifat binatang tidak boleh ditasabuhi. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makan binatang, tidak pernah kenal halal dan haram. Itu contohnya. Termasuk sujud seperti burung gagak mematok makanan, berarti sholatnya cepat. Itu bertasabuh pada sifat binatang. Kalau di masjid, nahan nabiyyu an yuwattina rajulu fi sholat. Nabi melarang mengkafling tempat sholat seperti onta yang biasa mengkafling tempat duduk. Jadi kalau dia datang ke masjid selalu sholat di pojok kiri, tidak pernah pindah kemana-mana. Itu berarti meniru onta. Baik, kemudian meniru setan, seperti memakai sepatu atau sendal sebelah. Karena setan juga pakai alas kaki, tapi sebelah. Nah, ada anggota pengajian kita main futsal bawa sepatu, ternyata temannya tidak bawa sepatu. Akhirnya solidaritas sesama setan, kamu saya pinjam yang kanan biar saya pakai yang kiri. Itu tasabuh kepada setan. Terakhir tasabuh kepada orang kafir,
Nah, jadi demi tidak bertasabuh dengan orang kafir, maka Rasulullah pada hari Sabtu dan hari Ahad tidak makan, yaitu sahur. Kenapa? Orang Yahudi Sabtu makan, orang Nasrani hari Ahad pada makan karena hari raya pekanan mereka. Baik, hadis kedua selesai. Hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan saum di saat suaminya di rumah kecuali dengan seizinnya. Maksudnya saum sunnah, berarti tidak boleh saum Senin Kemis, padahal Senin tanggal merah, Kemis juga tanggal merah. Suami tidak kerja, harus izin. Kalau suami tidak mengizinkan, taatnya istri untuk tidak saum itu bagian dari ibadah. Berarti dia dapat pahala double. Pahala niat saum Senin Kemis yang akhirnya dia tidak tunaikan, yang kedua pahala taat kepada suami. Dari sini akhirnya kaidah wajib dan sunnah bila bertuburukan maka wajib yang dimenangkan. Terkadang wajib itu kaidahnya dengan hablun minallah, hablun minan nas. Yang sunnah hablun minallah. Wajibnya apa? Taat kepada suami. Itu berarti hablun minan nas. Yang sunnahnya apa? Senin Kemis. Ini hablun minallah. Jadi hablun minallah kalau statusnya sunnah itu harus disingkirkan ketika bertuburukan dengan ibadah wajib meskipun itu hablun minan nas. Insya Allah selesai. Baru masuk hadis di bawahnya. Masya Allah, cepat sekali. Di tempat lain 1,5 jam ini hadis ini. Ini kok tadi mulai jam berapa tadi? 4:30 ya? 4:30. 4:30. Nah, siapa yang mau menjawab, Pak? An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnaini qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unsila alayya fihi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari diturunkan Al-Quran padaku. Sebenarnya ada satu tambahan, hari di mana aku diwafatkan, tapi ini tidak diucapkan oleh Rasulullah karena ini masalah gaib. Berarti orang yang terbaik, manusia terbaik, dilahirkan hari Senin, diwafatkan hari Senin, diturunkan wahyu pertama kali hari Senin, dan diangkat sebagai Rasul juga hari Senin. Maka Imam Bukhari membuat judul Babu man mata yaumal itsnain, bab bagusnya meninggal dunia hari Senin, mengalahkan hari Jumat. Maka Imam Bukhari berpendapat meninggal hari Senin lebih baik daripada hari Jumat, karena orang terbaik lahir dan wafat pada hari Senin. Itu Rasulullah SAW. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin kita juga akan menemukan hari Senin adalah hari pintu-pintu Al-Jannah yang 8 itu dibuka, dan hari Senin juga
Allah memberikan pengampunan kepada seluruh kaum muslimin yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi hari Senin adalah hari penghapusan dosa. Nah, baik. Nah, jadi dari hadis ini berarti saum Senin Kemis itu Senin berdiri sendiri, gak ada hubungannya dengan Kemis. Karena ada ibu-ibu Senin haid, biasa Senin Kemis. Karena Senin haid, Selasa sudah bersih, Rebu belum saum, begitu ketemu hari Kemis gak mau. Kenapa? Karena Senin tidak saum, keliru. Senin sendiri, Kemis sendiri, gak ada hubungannya. Itu berdiri sendiri. Kemudian dari hadis ini kita bisa menjawab saudara-saudara kita yang mengamalkan Maulid Nabi. Nah, di sini Rasulullah ditanya tentang hari kelahiran. Nah, hari Senin. Hari Senin adalah tentang saum hari Senin. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Berarti kalau ingin menunjukkan ekspresi bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW, ekspresikan dengan cara saum hari Senin. Bukan mengekspresikan dengan acara Maulid Nabi. Nah, sekarang Maulid Nabi itu ada makan-makannya tidak? Oh, pasti ada. Berarti acara Maulid Nabi ada identiknya, salah satunya makan-makan. Sementara Rasulullah mengajak untuk tidak makan dengan cara menunaikan saum. Dan perlu diketahui, kenapa saya tidak melaksanakan Maulid Nabi? Karena begini, kalau itu bid'ah, pasti akan muncul bid'ah baru. Jadi siapa yang melakukan satu bentuk bid'ah pasti akan melahirkan bid'ah baru. Mana buktinya? Ketika mereka merayakan acara Maulid Nabi, muncul bid'ah baru. Apa itu? Berseliweran hadis-hadis palsu berkenaan dengan Maulid Nabi. Fadilah memperingati Maulid Nabi. Kemudian bahagianya Rasulullah dan janjinya Rasulullah kepada siapa yang ikut Maulid Nabi akan memberikan syafaat. Itu kan satu bentuk bid'ah baru. Rasulullah belum pernah bersabda, akhirnya dikarang-karang hadis biar masyarakat tertarik dengan acara Maulid Nabi. Apalagi bid'ah barunya adalah meyakini setiap Maulid Nabi diadakan maka roh Rasulullah akan datang. Berarti Rasulullah di kuburan sana kosong. Kan itu, logikanya kan begitu. Banyak yang ziarah ke situ, ternyata Rasulullah tidak ada di situ. Kenapa? Ada Maulid Nabi di Tarumajaya. Berarti tidak usah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi lihat aja, acara itu memunculkan bid'ah baru tidak? Kalau memunculkan bid'ah baru, berarti itu memang bid'ah. Itu salah satu cirinya. Baik, selesai. Berarti pelajaran kita pada hari ini, pertama, saum Syawal tidak terikat 6 hari. Sehari juga sudah boleh. Pelajaran kedua, diperbolehkan saum hari Sabtu dan Ahad kalau niatnya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, ibu-ibu kalau akan menunaikan saum sunnah, bila suami ada di rumah, minta izin terlebih dahulu. Yang terakhir, siapa yang bahagia ingin mengekspresikan kebahagiaan dengan lahirnya Rasulullah SAW, ekspresikan dengan saum pada hari